Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Den Bagus PMS Channel. Hari ini kita akan membedah salah satu figur paling sentral sekaligus paling kontroversial dalam sejarah politik modern Indonesia, yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Bagi generasi Gen Z atau milenial akhir, nama ini mungkin lebih sering muncul di pemberitaan karena kritik-kritik tajamnya terhadap pemerintahan. Namun bagi mereka yang menyaksikan runtuhnya Orde Baru, Amin Rais adalah simbol perubahan. Di tahun 1998, posisinya sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan tokoh intelektual menjadikannya salah satu motor utama gerakan reformasi. Keberaniannya menyuarakan sukesi kepemimpinan nasional membuatnya ditabalkan sebagai Bapak Reformasi. Namun, mengapa tokoh yang mengawal lahirnya era baru ini dalam perjalanannya kerap berseberangan dengan hampir setiap presiden yang menjabat? Ya, mulai dari era Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo hingga yang sekarang yaitu Presiden Prabowo Subianto. Saat ini ya, mari kita mulai. Mari kita bedah sejarah objektif berdasarkan catatan sejarah dan fakta politik yang ada. Apakah sikapnya selalu menggurui? Ataukah ini bentuk konsistensi dari gaya politik yang ia pilih? Untuk memahami gaya politik Amin Rais, kita harus mundur pemilu 1999. Saat itu, Amin Rais memotori lahirnya Poros Tengah, sebuah koalisasi partai-partai Islam yang berhasil menggentarkan Gus Dur ke kursi kepresidenan, mengalahkan Megawati Soekarno Putri di MPR. Namun, kemesraan politik itu tidak berlangsung bertahan lama ya. Hanya dalam hitungan belasan bulan hubungan keduanya retak. Gus Dur dengan gaya komunikasinya yang khas dan humoris pernah melontarkan sentilan yang sangat membekas dalam memori publik. Beliau menyebutkan bahwa jika ia mundur dari jabatan presiden, para politikus yang merongrongnya yang disosialisasikan publik, salah satunya kepada lingkaran pengkritiknya di parlemen, bisa menjadi yaitu disebut gelandangan politik. Puncaknya terjadi pada Juli 2001, Amin Rais yang menjabat sebagai Ketua MPR memimpin sidang istimewa yang akhirnya memakzulkan Gus Dur. Peristiwa ini menunjukkan satu hal, Amin Rais tidak ragu berbalik arah melawan orang yang ikut ia besarkan jika arah politik atau prinsip yang diyakininya sudah tidak sejalan. Nah, pola inilah yang terus berulang di era-era presiden berikutnya. Mari kita lihat polanya secara cepat dari masa ke masa, yaitu era Megawati tahun 2001 sampai 2004. Amin Rais tetap mengambil jarak aman dan kerap mengkritik kebijakan privatisasi aset negara. Ya, kemudian era SBY pada tahun 2004-2014, meskipun PAN, partai yang didirikannya, masuk dalam koalisi pemerintahan SBY, Amin Rais secara pribadi sering melontarkan kritik keras, terutama terkait kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan ketergantungan pada asing. Era Joko Widodo 2014 sampai 2024. Di era ini kritik Amin Rais mencapai intensitas tertinggi. Ia menggunakan diksi-diksi yang sangat kuat dalam diskursus publik, seperti istilah politik sontoloyo, gundurwo, dan lain sebagainya, hingga kritik terhadap proyek strategis nasional seperti IKN dan kereta cepat. Bagi para pendukung pemerintah, di setiap era tersebut, gaya komunikasi Amin Rais sering dianggap ya menggurui, nyinyir, atau tidak bisa move on. Namun dari kacamata ilmu politik, apa yang dilakukan Amin Rais adalah bagian dari politikal sebagai branding oposisi moral. Sebagai seorang mantan profesor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada, gaya berbicaranya ya memang berpola seperti seorang dosen atau pengajar, menggunakan teori berbasis doktrin dan memiliki nada korektif yang kuat. Nah, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan saat ini. Bagaimana hubungan Amin Rais dengan Presiden Prabowo Subianto? Hubungan kedua tokoh ini sebenarnya sangat panjang dan penuh dinamika pasang surut ya. Jadi gitu ya sahabat-sahabat. Nah, pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019,
Amin Rais adalah salah satu pendukung paling setia dan pembela utama Prabowo Subianto. Ia berada di garis depan koalisi untuk memenangkan Prabowo melawan Jokowi. Namun, peta politik berubah total ketika Prabowo memutuskan bergabung ke dalam kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan setelah Pilpres tahun 2019. Amin Rais memilih jalan yang berbeda. Ia keluar dari PAN, mendirikan Partai Umat, dan tetap memilih jalur oposisi di luar pemerintahan. Ketika Prabowo Subianto akhirnya terpilih dan dilantik menjadi presiden, sikap Amin Rais kembali ke pola dasarnya, yaitu mengawasi dan mengoreksi gitu ya. Benarkah pernyataannya selalu menggurui Presiden Prabowo? Apakah itu benar? Jika kita membedah pernyataan-pernyataannya pasca pelantikan Presiden Prabowo, Amin Rais sebenarnya berada di posisi yang dilematis namun tetap kritis gitu loh. Di satu sisi, ia sering memberikan wanti-wanti atau peringatan moral. Misalnya ya, ia meminta Prabowo untuk berani melepaskan diri dari bayang-bayang rezim sebelumnya, berani menindak korupsi tanpa pandang bulu, dan menjaga kedaulatan bangsa dari dominasi ekonomi asing. Bagi sebagian publik, nada bicara yang menggunakan kata harus, jangan, sampai, atau saya ingatkan, memunculkan yaitu kesan menggurui. Hal ini wajar dirasakan karena faktor usia Amin Rais yang lebih senior dan latar belakang akademisnya. Namun di sisi lain, substantif dari kritiknya sebenarnya adalah isu-isu klasik oposisi, yaitu kedaulatan ekonomi, kerakyatan, dan penegakan hukum. Sebagai kesimpulan, apakah benar Amin Rais selalu menggurui presiden? Ya, termasuk yang sekarang yaitu Presiden Prabowo Subianto. Ya, tentu saja sahabat-sahabat, jawabannya kembali kepada cara kita memandang komunikasi politik. Secara gaya visual dan verbal, ia latar belakangnya sebagai akademisi senior membuat komunikasinya selalu bernada mengajar, mengoreksi, dan memberi wejangan. Itu adalah karakter personal yang tidak berubah sejak tahun 1990-an ya. Namun secara substansi politik, apa yang dilakukan Amin Rais adalah fungsi kontrol yang natural dalam sistem demokrasi. Sebuah pemerintahan yang kuat tetap membutuhkan suara-suara kritis dari luar agar tidak tergelincir ke dalam kekuasaan yang absolut. Dari era reformasi hingga era Presiden Prabowo saat ini, Amin Rais memilih untuk tetap menjadi penjaga gawang atau di garis luar, terlepas dari apakah publik menyukai gayanya atau tidak. Bagaimana menurut pendapat sahabat-sahabat? Ya, apakah kritik-kritik dari Amin Rais ini masih relevan dan diperlukan bagi pemerintahan yang saat ini ya? Ataukah polanya memang sudah terlalu usang? Tuliskan pendapat kalian secara bijak di kolom komentar di bawah ya. Ya, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Den Bagus PMS. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.